Tangan buat jamaah yang beruntung pagi hari ini di studio. Yang belum dapat rezeki nggak usah khawatir ya. Berikutnya akan dikasih rezeki sama Ustazah Oki. Bukan berupa 1 juta tapi berupa lebih dari 1 juta pahalanya ya. Ada kisah tauladan dari Ustazah Oki. Ustazah tentang apa kalau boleh tahu? Tentang seorang sahabat yang terus-menerus berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Silakan langsung aja Ustazah. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita mendengar kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dan bisa meneladani sikapnya. Kita akan mendengar kisah mengenai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari atau nama aslinya adalah Jundub bin Janadah, adalah seorang pemuda yang berasal dari Bani Ghifar. Bani Ghifar adalah sebuah kaum yang banyak sekali orang-orang yang berprofesi sebagai perampok di sana. Sehingga rata-rata orang-orang yang berasal dari Bani Ghifar pastilah orang-orang yang sangat pemberani karena menjadi perampok tersebut. Di tengah malam gulita setiap ada orang-orang yang berdagang lewat, mereka pasti langsung saja mengambil harta dari para pedagang-pedagang tersebut. Salah seorang dari Bani Ghifar adalah Jundub bin Janadah atau yang kemudian kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, merasa apa yang disembah oleh orang-orang Bani Ghifar yaitu berupa berhala tidaklah menyenangkan bagi dirinya. Maka ketika dia mendengar ajaran Islam rahmatan lil alamin dengan Nabi Muhammad SAW, ia menjadi sedemikian tertarik. Maka ia pun berjalan seorang diri dari negerinya menuju ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dengan tidak memakan waktu lama, dengan begitu mudah Abu Dzar Al-Ghifari pun pada akhirnya memasuki Islam. Termasuk golongan dari As-Sabiqunal Awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Rasulullah SAW tersenyum memandang Abu Dzar Al-Ghifari karena orang ini dari background lingkungan yang tidak baik tapi mau memasuki Islam. Kemudian Rasul berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, engkau datang sendirian, maka hendaklah engkau langsung pulang ke negerimu. Jangan engkau menyiarkan tentang keislamanmu saat ini, karena ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagimu. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak mengindahkan kata-kata Rasul. Keesokan harinya di depan Ka'bah, dia langsung mengumumkan keislamannya, dia bersyahadat di situ. Sehingga membuat orang-orang kafir Quraisy mengkeroyokinya, memusuhinya, bahkan memukulinya sampai kemudian dia pingsan. Lalu datanglah Abbas bin Abdul Muthalib dan Abbas mengatakan, apa yang kalian lakukan? Abbas bin Abdul Muthalib berusaha untuk diplomatis. Kalau kalian terus-menerus memukuli orang ini, ketahuilah dia berasal dari Bani Ghifar. Sedangkan kalian selalu berdagang melewati orang-orang Bani Ghifar. Apa jadinya nanti? Mungkin saja orang-orang Bani Ghifar akan balas dendam dan melakukan perbuatan yang serupa dengan kalian. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pun bisa selamat pada hari itu. Tapi 2 hari kemudian ternyata tidak berhenti. Abu Dzar Al-Ghifari ketika melihat banyak orang-orang di sekitar Ka'bah yang menyembah berhala-berhala, kembali lagi untuk berdakwah di situ. Padahal baru saja memasuki Islam. Langsung berdakwah, langsung mengatakan apa yang kalian sembah ini hanya berhala-berhala. Membuat orang-orang kembali lagi marah karena terusik dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari dipukul lagi dan pingsan lagi. Abu Dzar Al-Ghifari tidak berhenti untuk berdakwah. Akhirnya ia pun kembali ke negerinya. Dan di negerinya dia melanjutkan lagi ajaran Islam rahmatan lil alamin sehingga suku Bani Ghifar, keluarganya, saudara-saudaranya termasuk Bani Aslam pun memasuki Islam karena dakwah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Yathrib Madinah, ada sebuah masa di mana di sana ada perang Tabuk dan Abu Dzar Al-Ghifari mengikuti perang Tabuk tersebut. Perang Tabuk bukan perang biasa, udara sangat panas, lawan sangat berat, medan peperangan sangatlah jauh. Abu Dzar Al-Ghifari mengendarai untanya bersama rombongan tadinya, namun ternyata untanya mati di tengah gurun pasir sehingga ia pun berjalan kaki sampai menuju ke perang Tabuk dengan membawa segala macam perbekalan-perbekalannya. Rasulullah SAW yang melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki dengan tertatih-tatih berjalan, ternyata adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kembali lagi sangat bahagia dan bangga dengan sosok Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak berhenti untuk terus-menerus mencuri perhatian Allah dan Rasulnya. Maka Rasul pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari,
Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kalau suatu hari nanti engkau menemukan penguasa muslim yang mengambil harta rakyatnya, maka apa yang engkau akan lakukan? Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, aku akan luruskan dengan pedangku wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan Rasulullah menjawab, bukan begitu Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul tahu watak dari Abu Dzar Al-Ghifari yang backgroundnya adalah seorang perampok. Maka Rasul mengatakan yang engkau harus lakukan adalah bersabar sampai engkau kembali bertemu denganku. Wafatnya Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mulailah setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari merasa bahwa banyak penguasa muslim dari berbagai macam kota mulai tidak lagi mengindahkan kata-kata Rasulullah. Banyak dari mereka yang mengambil harta rakyatnya. Ini membuat Abu Dzar Al-Ghifari kembali lagi berdakwah di depan para penguasa-penguasa untuk tidak menumpuk harta-harta mereka, apalagi mengambil harta dari rakyatnya. Dan ini yang tidak disukai oleh bagi sebagian orang. Utsman bin Affan yang menjadi khalifah pada saat itu memanggil Abu Dzar Al-Ghifari dan memberikan penawaran. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tinggallah di Madinah, tinggallah di sini. Aku akan memberikan semua apa yang engkau inginkan. Tapi apa yang engkau lakukan baik, tapi ternyata membawa kemudaratan lebih besar, yaitu perpecahan umat muslim. Bukan begini caranya, kata Utsman bin Affan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, memilih untuk menyendiri bersama keluarganya di tengah padang pasir yang tandus, menyendiri tinggal di situ sampai suatu ketika dalam kesepiannya, dalam keheningannya, memang ada sebagian orang-orang miskin yang datang melewati tempat yang ditinggali Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Dzar Al-Ghifari kembali berdakwah, kembali melakukan hal-hal kebaikan, memberikan makanan-makanan untuk mereka, sampai akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pun wafat di sana. Dan sang istri menangis dan mengatakan, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kami tidak memiliki kain kafan untuk senantiasa menutupi jenazahmu. Tapi ternyata ada rombongan orang-orang beriman yang lewat dan kemudian membantu pemakaman Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ternyata Rasulullah SAW pernah mengatakan dahulu bahwa ada orang-orang dari umat Rasulullah, dari sahabat Rasulullah yang datang sendirian, yang meninggal sendirian dan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Siapa itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Contoh teladan bagi kita semua. Terkadang kita ingin menjadi orang yang baik namun asing. Terkadang kita ingin menjadi orang yang menyuruhkan kepada kebaikan namun asing seorang diri. Tapi tetaplah terus menerus untuk menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Tak peduli apapun keadaannya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Insya Allah. Amin, amin. Dalam melakukan kebaikan harus istiqomah, ya kan? Istiqomah, Stabil insya Allah. terus luar biasa. Coba kita tanya yuk sama Faifi. Kira-kira ini enggak, Faifi ada komentar enggak mendengar tadi kisah tauladan dari Ustazah Oki? Masalah sendiri. Subhanallah ya. Berarti kita nggak perlu bersedih hati kalau merasa sendiri ya. Iya. Itu saya selalu kalau mendengarkan hal-hal tentang Islam itu saya selalu berkaca-kaca. Kenapa? Subhanallah, memang indah Islam itu ya. Merasa sendiri. Rasa sendiri udah pasti, tapi dengan mendengar itu tadi kita nggak perlu berkecil hati. Begitu Coba. mungkin ya. Ucapkan kesyukuran kepada Allah. Karena kesendirian itu ketika kita jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah jauh dari kita. Ayo bersyukur kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa berada di sisi Haifi, yang senantiasa membantu. Ayo. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah atas segala kenikmatan yang kau beri. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kekuatan dalam diri hamba sehingga hamba bisa meneruskan hidup ini dengan segala kesusahan. Hamba bersyukur ya Allah, Engkau selalu membangkitkan hamba, menguatkan hamba, dan memberikan hamba kesabaran. Alhamdulillah ya Allah. Coba ucapkan terima kasih. Terima kasih pertama aku ucapkan pada ibunda dan ayahanda, ibunda yang sudah meninggal, memberikan hamba memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan yang dimana aku bisa kuat dalam dunia ini. Terima kasih juga untuk papa yang selalu memberikan nasihat-nasihat agama, yang memberikan aku keimanan, memupukkan iman sejak kecil sehingga aku menjadi lebih kuat seperti saat ini.
Alhamdulillah. Terima kasih untuk keluarga dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya di Islam itu indah. Terima Tepuk tangan kasih dulu. Ustaz. Terima kasih Ustazah Oki, terima kasih untuk Faivi juga sudah mau berbagi. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah bersama Fiostin DS. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Boleh tanya dulu nggak? Boleh. Apa? Kalau meminta meninggal di sana nggak apa-apa ya? Kan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. 4 permintaan ketika orang berangkat ke sana. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu?